Kalau bel sudah berbunyi, sudah saatnya kita berjuang untuk masa depan kita, untuk keluarga kita. Why? Karena bel sudah. Halo Success People, salam hebat luar biasa. Saya Hendra Limantara. Kita ketemu lagi di channel Sekolah Bisnis XYZ, di mana kita akan belajar bersama dan bertumbuh bersama di channel ini. Ya, hari ini saya Hendra Limantara akan membahas satu topik yang judulnya adalah bel sudah berbunyi. Ya, jadi kita hari ini harus membahas tentang satu topik yang sangat menarik ini, yaitu ketika Anda hari ini menetapkan fight di awal bulan, atau mungkin Anda sedang membuat sebuah target baru, Anda ingin membuat langkah pertama, maka ada beberapa langkah yang Anda harus lakukan terlebih dahulu ya. Jadi hari ini saya berikan topik bel sudah berbunyi. Nah, kalau bel sudah berbunyi, teng, itu artinya pertandingan itu dimulai. Dan ketika pertandingan itu dimulai, bulan bisnis Anda itu dimulai, maka hal pertama yang Anda harus lakukan adalah bersyukur. Anda perlu sekali untuk mensyukuri apa yang terjadi di bulan lalu. Baik Anda yang mencapai targetnya atau baik Anda yang tidak mencapai targetnya, Anda perlu lakukan satu yang namanya bersyukur. Ya. Nah, kalau hari ini Anda bisa bersyukur, Anda mensyukuri ya semua yang terjadi di masa lalu. Anda paham bahwa semua rezeki, semua omset, ya, semua berkat hari ini berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka hari ini kita perlu bersyukur dan berterima kasih bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah baik. Nah, ketika Anda sudah bersyukur hari ini, maka Anda perlu langkah yang kedua hari ini, yaitu evaluasi. Nah, ini satu kata yang banyak orang tidak suka. Masa saya dievaluasi? Masa saya mengevaluasi kinerja saya? Kan ketakutan, ketahuan kalau nanti jelek. Nah, inilah masalah banyak orang-orang pengusaha di Indonesia. Mereka tidak melakukan satu yang namanya evaluasi, karena takut ketahuan jeleknya. Padahal hari ini kita sebagai pengusaha, kita harus menemukan jeleknya. Apa yang kurang bagus di bulan lalu, sehingga kita bisa memperbaiki di bulan ini, dan hasilnya akan jadi lebih baik. Kalau hari ini hasilnya Anda bagus, juga harus dievaluasi. Kenapa hasil bulan ini bagus? Anda perlu evaluasi. Kalau hari ini Anda bekerja bersama dengan tim Anda, maka Anda harus melihat, mengevaluasi satu persatu. Mulai dilihat dari total omsetnya. Apakah total omset bulan lalu mencapai target Anda? Kalau tidak, maka Anda harus evaluasi. Kira-kira kalau Anda bekerja dengan tim mana saja yang tidak mencapai targetnya? Berapa persen dari cabang Anda, tim Anda yang tidak mencapai targetnya? Nah, kita mulai evaluasi satu-satu. Kenapa mereka bisa tidak mencapai targetnya? Atau kenapa mereka bahkan turun ya, effortnya, tetap turun hasilnya bulan lalu. Nah, kalau dengan cara itu Anda akan tahu tim mana saja yang hari ini turun kinerjanya. Dan kira-kira menurut Anda kenapa dia turun? Nah, apakah selayaknya dia turun? Ataukah ini karena kondisi hari ini turun? Atau karena kinerjanya yang turun? Faktornya di mana? Di kondisi atau di perseorangannya? Dan Anda perlu mengenal satu persatu tim Anda, atau bahkan mengenal diri Anda sendiri. Kenapa omset itu bisa turun atau tidak tercapai? Kalau hari ini ternyata ada penurunan di satu tim Anda, misalkan 10%, total penurunan Anda adalah 30%. Tapi ada yang punya kenaikan 20%. Nah, Anda bisa evaluasi. Kenapa yang satu bisa naik, kenapa yang satu bisa turun? Kalau masih kurang, dari mana tim yang lain, yang mana yang mengalami penurunan? Sehingga bisa minusnya bulan lalu misalkan aja 30%. Nah, dengan cara mengevaluasi ini, maka kita akan tahu bocornya itu ada di mana. Kalaupun itu mencapai targetnya, kenapa, alasan apa yang membuat
capai target itu atau malah melampaui targetnya? Alasan apa yang membuat mereka bisa melampaui targetnya? Kalau ternyata alasan itu bagus, mungkin alasan ini atau cara ini bisa kita ajarkan ke tim kita atau anak cabang kita yang lain supaya bisa diduplikasi dan bisnisnya bisa bergerak, bisnisnya bisa berkembang. Sayang sekali sedikit orang yang mau dievaluasi. Dia cuma merasa selesai bulan lalu ya sudah, yang penting bulan ini saya bangun lagi, dan dia melakukan cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ini yang salah. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, saya ada sebuah cerita untuk Anda. Ya, cerita ini adalah cerita tentang seorang hunter, ya, atau orang yang suka berburu, hunter. Ya, dia saat itu dia telah menangkap, anggaplah hari ini gajah Sumatera. Ya, anggap saja ya gajah Sumatera. Ya, nah. Akhirnya dia telah menangkap gajah Sumatera. Ini dia ingin bawa dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Terus dia cari cara, gimana ya caranya saya bawa gajah ini ke Pulau Jawa. Terus ada orang yang ngomong, oh itu loh, ada satu pilot yang biasanya membawa binatang satwa ke Jawa. Saya dengar dia pernah bawa gajah dari Sumatera ke Jawa. Terus si hunter ini mulai mencari pilot tadi. Dan betul, ketemu dengan pilotnya. Ketika ketemu dengan pilotnya, dia ngomong sama pilotnya, Pak pilot, saya hari ingin bawa gajah ini ke Pulau Jawa. Apakah bisa? Jawaban si pilot, tenang, saya sudah biasa. Wah, kalau Anda sebagai hunternya, kira-kira Anda merasa tenang nggak? Tenang pasti. Tapi mungkin ada kekhawatiran. Kenapa kekhawatirannya? Mungkin Anda akan ngomong, loh, pilot, ini pilot helikopter ya, pilot, apakah bisa ya, gajah yang segini beratnya dibawa oleh helikopter? Apa nggak terlalu berat? Si pilot sekali lagi bilang, tenang, saya sudah biasa. Nah, akhirnya si hunter mulai tenang. Negosiasi harga, deal. Setelah deal, ya, si gajah tadi sama pilotnya disuruh masukkan ke jangkar. Bukan ke jangkar ya, maksudnya jangkar tali itu ya, tali jangkar itu. Disuruh masukkan ke sana dan diikatkan ke helikopternya. Si hunter sudah tanda tanya. Duh, pilot, yakin dengan cara begini kuat? Si pilot bilang, tenang, saya sudah biasa. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya helikopter ini mulai naik ke udara. Gitu ya. Mulai jangkarnya mulai terangkat. Nah, ketika mulai terangkat ini teman-teman, tidak bisa terbang ternyata. Nah, si hunter mulai deg-degan. Terus dia mulai khawatir dan dia tanya sama pilotnya, pilot, nggak bisa, apakah ini bisa? Si pilot bilang, tenang, saya sudah biasa. Akhirnya si hunter mulai menenangkan diri, ya, padahal dia sudah deg-degan, ya. Ternyata betul kata pilot. Tidak lama kemudian mulai terangkat si gajah itu. Wah, menurut Anda si hunter tadi mulai percaya nggak? Dia mulai bilang, wah gile, bener kayaknya. Ini pilot memang profesional. Sesuai dengan katanya dia, bisa terangkat. Nah ya, akhirnya mulai terbang. Nah, si pilot sudah senyum-senyum aja. Betul kan kata gua? Nah gitu ya. Terus mulai jalan tuh ya helikopternya. Nah ketika mulai jalan, terus tiba-tiba ada lampu merah emergensi yang bunyi. Gitu ya. Terus si hunter mulai kaget. Loh, suara apa itu? Pilot, gimana ini? Si pilot bilang, tenang, saya sudah biasa. Wah, ya. Sambil panik, sebentar lagi juga akan mati. Betul teman-teman. Tidak lama kemudian, lampunya mati. Wah, si hunter meskipun masih takut, tapi dia bilang apa? Wah, ini pilot ini bener ini, ya. Pengalaman tingkat tinggi nih, bener nih, ya. Terus jalan nggak lama kemudian teman-teman, ya, mulai keluar asap dari bawah atau dari baling-baling lah kita ngomong, ini kan cerita ya, keluar asap dari baling-baling, gitu ya. Terus si hunter mulai takut. Pilot, ada asap, gimana ini ya? Terus si pilot bilang, tenang, saya sudah biasa. Nah, ya,
Sambil ketakutan ya, ternyata betul helikopternya jatuh. Boom! Ya. Karena perlindungan Tuhan, ya, 2 orang ini masih hidup. Lo kok bisa Pak? Lo kan terserah yang cerita, kan ini cerita saya. Ya kan cerita di fiksi ya, tapi supaya kita bisa belajar dari cerita ini ya. Nah, si Hunter selamat dengan pilotnya. Terus si Hunternya marah-marah dengan luka-luka gitu, marah-marah dia ngomong sama pilot. Pilot, gimana sih lo? Kamu bilang nggak apa-apa, lihat. Sekarang kita jatuh. Kita nggak tahu di mana ini kita jatuh, kita di hutan belantara. Saya bahkan nggak tahu gimana harus balik. Caranya gimana? Kamu gimana sih? Si pilot bilang, berdiri dia. Tenang, saya sudah biasa. Saya tahu kita di mana. Nah, cerita selesai teman-teman ya. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Rupanya si pilot ini sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali naikkan, sudah berkali-kali lampu emergensi menyala, sudah berkali-kali keluar asap dari baling-baling bambu, dan sudah berkali-kali jatuh. Bahkan ketika dibilang sama si hunternya kita di mana, dia nggak tahu. Si pilotnya tahu. Kenapa pilotnya tahu? Karena dia jatuh berkali-kali di sana. Nah, kalau kita bilang, mungkin Anda bilang si pilot ini bodoh banget. Si pilotnya sudah tahu nggak bisa, tetap dijalankan. Nah, kebanyakan dari kita hari ini, kita menjudge pilot itu. Tetapi sadarkah kita, di dunia nyata, di dunia bisnis, seringkali kita melakukan hal seperti pilot ini. Kita kepingin hasil yang berbeda, tapi kita melakukan hal yang sama terus. Kita sudah coba satu cara, kita sudah coba dengan mungkin, Anda coba dengan door to door mungkin, sudah nggak berhasil, tapi Anda coba terus. Orang lain sudah nggak ada yang berhasil, Anda coba nggak ada yang berhasil, tapi Anda coba terus. Tapi Anda menginginkan hasil yang berbeda, nggak mungkin. Anda hari ini malas, hasilnya Anda contohnya 1 juta rupiah. Anda kepingin 100 juta, tapi Anda ingin tetap malas, nggak bisa. Kalau Anda hari ini menginginkan hasil yang berbeda, Anda harus memakai cara yang berbeda. Kalau biasanya Anda hanya kejar atau kerjanya cuma 4 jam per hari, Anda naikkan effort Anda jadi 8 jam. Yang dulunya mungkin Anda cuma asal melakukan, sekarang Anda belajar manajemen. Anda belajar hari ini memanajemen waktu Anda, memanajemen uang Anda, memanajemen stok Anda, memanajemen segalanya, karyawan Anda dan sebagainya. Anda mulai lakukan itu. Anda mulai be professional. Anda mulai kerja cerdas di sana. Nah, hari ini kalau Anda ingin membuat hasil yang berbeda, diperlukan cara yang berbeda. Karena itu Anda penting evaluasi setiap bulannya. Baik Anda mengevaluasi diri sendiri maupun Anda mengevaluasi tim Anda. Kalau hari ini Anda mengevaluasi diri Anda, kenapa kok bulan lalu bisa turun? Faktornya apa? Harusnya nggak boleh turun. Jadi harus ditolak tuh turunnya. Meskipun hari ini ada corona, tapi Anda harus menolak turun. Karena usaha Anda tidak boleh turun. Kalau turun, cari cara. Pengusaha nggak ada matinya. Kalau usaha hari ini Anda nggak bisa menghasilkan uang untuk Anda, misalkan kayak corona hari ini, sektor pariwisata misalkan nggak jalan, apa yang Anda lakukan? Banting setir Anda. Mungkin Anda hari ini sudah saatnya jualan online makanan, Anda mungkin sudah jualan online frozen food, mungkin Anda hari ini sudah waktunya untuk hari ini jualan online produk kesehatan, atau produk hari ini produk kecantikan, alat-alat kecantikan, maybe. Sudah saatnya kita berubah, harus dievaluasi. Tapi kalau bisnis Anda hari ini Anda lihat sudah di masa ini sudah sangat bagus sekali, maka yang harus dievaluasi adalah tim Anda mungkin. Kenapa bulan ini bisa turun? Kalau ada orang lain naik, kenapa sih nggak bisa naik? Berarti cuma caranya. So hari ini bagaimana caranya supaya usaha saya bisa naik? Mulai Anda evaluasi. Kalau ada peningkatan, kenapa bisa naik? Supaya Anda bisa pertahankan di bulan ini. Kalau ada penurunan, kenapa bisa turun? Supaya Anda bisa hari ini memperbaiki kesalahan tadi, memaksimalkan di awal bulan karena bel sudah berbunyi, sudah saatnya berjuang. Ini Anda harus lakukan. Bersyukur, evaluasi, mulai yang ketiga. Mulai Anda memikirkan satu yang namanya perencanaan dan target baru. Apakah target bulan lalu yang misalkan kalau tidak tercapai, apakah tidak tercapai, gimana? Apakah targetnya perlu ditingkatkan? Apakah targetnya harus tetap sama? Ataukah ternyata targetnya malah terlalu tinggi? Maybe, I don't know.
Kadang hari ini kalau kita mau ke lantai 10, Anda harus buat langkah dari lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai 9, lantai 10. Itu kenapa Anda perlu memperhatikan kualitas Anda, kapasitas Anda, dan kapasitas tim Anda. Pelajari SWOT. S, strength. Strength Anda ada di mana? Strength tim Anda ada di mana? W, weakness. Kelemahan Anda di mana? Kelemahan tim Anda ada di mana? Oh, opportunity. Apa kira-kira hari ini peluang-peluang yang bisa digali? Yang bisa digali dari satu orang, baik Anda maupun tim Anda ini, untuk meningkatkan penjualannya. Opportunity-nya ada di mana? T, threat. Ancamannya ada di mana? Apa ancaman yang membuat Anda hari ini bisa turun kapasitasnya, atau bisa turun produksinya, atau bisa turun hasilnya, omsetnya, dan sebagainya. Tim Anda juga begitu. Anda harus mengerti SWOT-nya mereka. Sehingga kalau Anda mengerti itu, untuk Anda sudah tahu kekuasaan, bukan kekuasaan apa, kapasitas ya. Kapasitas Anda dan tim Anda masing-masing, maka dari sana baru Anda bisa merumuskan satu yang namanya target yang realistis. Ya, kalau misalkan nih Anda punya target, angkanya misalkan di 8. Sudah bisa Pak, pasti kalau saya analisa tim saya bisa capai 8 nih. So Anda naikkan targetnya jadi 9, bukan 8. Ingat, pasukan iman tidak pernah cari aman. Maka Anda lakukan adalah Anda harus naikkan hasilnya, targetnya. Kenapa? Supaya ada pertumbuhan. Jangan puas dengan yang namanya stagnan. Anda harus target satu yang namanya pertumbuhan. Jika lebih baik itu mungkin, maka kalimat baik aja nggak cukup. If better is possible, good is never enough. Jadi hari ini perlu Anda naikkan targetnya. Anda bisa capai 8, capai targetnya 9. Ya kalau nggak bisa, Anda evaluasi. Oh, kemarin 5 Pak. Kalau Anda SWOT, Anda lihat tim Anda, oh ya ternyata nggak kuat nih. Ya, kuatnya cuma di 6. Oke, tambahin 1. 7. Jadi jangan langsung buat 13. Mungkin tambah 1 dulu 7. Atau 8 kalau Anda lihat. Ya, tergantung SWOT-nya Anda, kekuatan tim Anda sampai di mana. Itu kenapa Anda butuh evaluasi. Nah, setelah Anda pikirkan, setelah Anda buatkan masuk satu yang namanya target baru dan perencanaan, ya Anda mulai mikirkan, perencanaannya bagaimana nih? Saya dan tim saya bisa mencapai target yang baru ini. Anda dulu sebagai pemimpinnya, dari usaha Anda maupun pekerjaan Anda maupun di tim Anda pemimpinnya, Anda dulu yang membuat perencanaannya. Baru setelah itu, Anda lihat satu persatu tim Anda. Apakah tim Anda bersama dengan Anda bisa mencapai ini? Kalau iya, good. So, langkah selanjutnya, setelah Anda evaluasi, setelah Anda membuat perencanaan target yang baru, sudah saatnya Anda mengumpulkan tim Anda, meeting dengan tim Anda, ya, untuk satu yang namanya menyamakan visi. Jadi yang pertama dia apa? Bersyukur. Yang kedua apa? Evaluasi, ya. Yang ketiga apa? Perencanaan dan target baru. Yang keempat adalah membuat seluruh tim kita sevisi. So, Anda kumpulkan di sana, Anda mulai mengevaluasi, ajak mereka ngobrol satu persatu, ya. Kasih mereka target yang baru, ya. Pastikan kalau perlu targetnya dari mereka. Anda hari ini sebagai pendengar dan Anda hari ini berusaha untuk mempengaruhi. Misalkan kalau Anda lihat omsetnya dia, misalkan nih, kita ngomong angkanya harusnya di 8. Orang ini bagus, harusnya bisa 8. Ternyata dia ngambil aman di 5. Anda padahal tahu dia bisa 8. Maka yang bisa Anda lakukan apa? Encourage mereka, pengaruhi mereka. Wah, kalau saya lihat 5 terlalu rendah buat kamu. Seharusnya kamu bisa lebih. Ingat, kalau kamu kerjanya lebih, maka kamu bisa dapat lebih. Nah, kita hari ini yang memimpin mereka. Maka kita yang harus mengenal mereka. Ingat, yang kita harus lakukan sebagai pemimpin, bukan memaksakan yang kita mau ke mereka. Bukan. Karena itu pada saat tahap tadi, evaluasi. Pada saat tadi perencanaan target baru tadi, kita mengevaluasi SWOT-nya mereka tadi. Yang Anda harus lakukan pertama adalah dari sisi netral, ya. Jadi bukan maunya Anda, bukan ambisi Anda. Maunya pasti setinggi-tingginya, 15, 20. Tapi kalau orangnya nggak mampu bagaimana? So, Anda mungkin lebih baik kalau Anda lakukan satu persatu dulu. Ya, orang ini misalkan targetnya bisa 8 tapi dia pilih 5. Nah, Anda beri dia penjelasan. Bagaimana kalau saya lihat kamu bisa 8. Apa kesulitan kamu sehingga kamu nilainya 5? Jangan ambil aman. Ayo, kita kejar 8 sama-sama. Saya akan mimpin kamu supaya kamu bisa capai targetnya 8. Nah, ini yang Anda harus lakukan ke dia. Ini yang Anda lakukan pada mereka semua. Sehingga kalau itu sudah terjadi dan Anda tidak memaksakan maunya Anda, mungkin juga penilaian kita bisa salah. Karena itu yang bermain di sana bukan nafsu, bukan ambisinya kita. Mau hari ini mereka punya omset setinggi-tingginya untuk kita, bukan. Tapi untuk mereka. Jadi yang kita lihat adalah
Dari sisi netral, mereka bisa nggak? Dengan hadirnya kita memanage mereka, memimpin mereka, hasilnya mereka kira-kira bisa berapa? Dan Anda membawa seluruh tim Anda ini sevisi dengan satu kalimat. Yes, saya bisa. Yes, target itu akan saya capai. Nah, ketika Anda sudah membuat tim Anda ini sevisi dengan Anda, maka bulan itu Anda sudah siap untuk membuat atau memecahkan rekornya. Dan hari ini di tempat ini saya share sama Anda, kalau untuk membuat target, terutama dalam tim saya hari ini, yang saya lakukan, saya buat SOP target. Standar Operasional Prosedur dalam membuat target. Yang pertama adalah tentukan target yang jelas. Target sangat penting. Kalau kita tidak memiliki target, maka kita tidak akan mendapatkan satu yang namanya pertumbuhan. So, kita harus ada target yang harus dicapai. Sama dengan tadi, kalau hari ini kita mau berlibur tapi kita nggak tahu mau berlibur kemana, maka kita akan bingung kita mau berlibur kemana. Nggak ada arah, nggak ada kemana. Begitu pula dengan usaha Anda. Kalau usaha Anda hari ini tidak ada target, usaha Anda tidak akan berkembang. So, perusahaan Anda atau usaha Anda butuh satu yang namanya target yang jelas. Jadi paskan target itu dan bagi dengan seluruh tim Anda. Maka target Anda dan target tim Anda adalah target Anda adalah target tim Anda. Sampai ini memenuhi satu yang namanya sevisi. Maka yang pertama perlu target yang jelas. Yang kedua, alasan mencapai target itu. Jadi pastikan Anda pribadi punya alasan kenapa target ini harus dicapai. Pastikan tim Anda juga punya alasan kenapa mereka harus mencapai target Anda. Gini loh, kenapa kamu harus capai target 8? Karena kamu kalau capai target 8, kamu akan mempunyai penghasilan 4. Ini misalkan saja ya. Akan memiliki penghasilan 4. Kalau kamu memiliki penghasilan 4, itu cukup hari ini untuk uang sekolahmu, untuk uang sekolah anakmu mungkin, untuk hari ini kehidupanmu 1 bulan, ini cukup. Tapi kalau kamu nggak sampai 8, nanti kurang. Jadi berikan pada mereka alasan yang jelas kenapa mereka harus mencapai target ini. Yang ketiga, yaitu strategi yang tepat. Nah, ayo duduk bersama, diplanningkan bersama. Bagaimana kamu bisa mencapai target itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian di sini, Anda perlu sekali hari untuk share sama tim Anda. Dan perlu untuk Anda tanyakan sama mereka, berdiskusi bersama. Bagaimana cara strategi yang baik untuk mencapai target tadi. Ya, mungkin dengan cara apa? Oh ya, saya akan pakai door to door, Pak. Oh, kayaknya door to door sekarang nggak bisa, orang takut corona. Ada cara lain nggak menurut kamu? Nah, ini caranya. Jadi Anda harus terbiasa berdiskusi dengan tim Anda. Supaya Anda bisa mendengar mereka, mendengar kesulitan mereka yang di lapangan dan sebagainya. Jangan menjadi seorang bos yang hari ini mungkin, atau atasan yang mungkin Anda hanya berpikir apa? Lu kenapa sih nggak capek? Bulan ini masih capek, oh bodoh banget sih lu. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena keadaan di lapangan kita mesti tahu. Kita mesti kasih contoh sama mereka. Ya, jadi karena kita pemimpinnya. Karena kita hari ini yang memiliki usahanya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, setelah yang ketiga Anda berdiskusi tentang strategi yang tepat, tentunya setiap usaha memiliki strategi masing-masing yang berbeda-beda, ya. Dan saya tidak akan membahas strategi apa yang tepat karena setiap usaha berbeda-beda, ya. Tapi yang salah satunya mungkin adalah online kalau zaman-zaman sekarang. Jadi bagaimana cara memanfaatkan atau memaksimalkan digital marketing. Jadi itu ya. Jadi strateginya bagaimana? Saya melihat akhir-akhir ini bagus sekali. Bahkan hari ini saya lihat ada Kentucky Fried Chicken, KFC, ya, ada Pizza Hut itu sampai turun di jalan, ya, sampai mereka buat stand khusus, ya, mereka langsung jemput bola. Wah, ini ya 100.000 dapat 4. Oh, saya promosi sedikit ya. Itu mereka langsung keluar di jalan. Kenapa? Saya percaya manajernya, marketingnya atau dari pusat hari ini sudah berdiskusi sama mereka, sudah memberikan arahan. Ayo, hari ini kalau kamu tidak turun, orang nggak ada yang masuk. Kalau orang nggak ada yang masuk, kita nggak jemput bola. Perusahaan ini bisa bangkrut. Perusahaan ini bisa rugi. Kalau perusahaan ini rugi, gaji kamu gimana? Kamu bisa di PHK. Kalau kamu nggak kamu di PHK? Nggak mau. Kalau kamu nggak mau, kamu harus berjuang untuk perusahaan ini. Mari kita turun ke jalan. Dan kita dapatkan omsetnya. Itu mungkin yang dibicarakan mereka. Dan ini yang Anda harus sampaikan juga. Itu merupakan alasan. Itu salah satu memberikan alasan kepada mereka untuk berjuang bersama dengan Anda. Yang ketiga adalah strategi yang tepat. Yang keempat, terakhir adalah action. Akan lebih bagus kalau hari ini Anda bisa memberi contoh sama mereka. Ya, ini loh cara jualan online tuh kayak begini, digital marketing tuh kayak gini, Facebook Ads, IG Ads itu seperti ini loh caranya. Kalau kamu hari ini mau foto yang bagus tuh seperti ini. Jadi Anda buktikan juga, Anda terlibat di sana. Kalau Anda terlibat berjuang bersama dengan mereka, di sana akan muncul satu namanya kekeluargaan.
Di sana akan muncul satu yang namanya satu tim, sevisi. Dan mereka merasa apa? Pemimpin saya ada bersama dengan saya memperjuangkan ini. Dan kenapa Anda memperjuangkan ini? Memperjuangkan bersama dengan mereka? Karena ini adalah usaha Anda. Kalau hari ini mereka nggak capai target, Anda juga nggak capai target, maka perusahaan Anda juga nggak dapat keuntungan, maka juga Anda sudah yang rugi. Tapi kalau hari ini mereka mencapai target, Anda sendiri juga bisa mencapai targetnya, dan perusahaan Anda capai targetnya, perusahaan Anda untung, Anda juga yang untung. Nah, ini yang Anda harus lakukan. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah bersyukur, teman-teman sekalian, ya. Karena apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah tidak bisa berubah, tapi kita bisa mempelajari dari masa lalu, baik apa yang buruk, baik apa yang jelek. Yang buruk kita perbaiki, yang jelek kita pertahankan atau malah kita kembangkan. Yang kedua adalah kita evaluasi. Yang ketiga, baik evaluasi kita, evaluasi tim kita, SWOT-nya dan sebagainya. Ya, setelah bersyukur, evaluasi. Yang ketiga adalah perencanaan dan target. Yang keempat adalah kita buat tim kita sevisi sama kita. Ya, share target dengan mereka. Yang kelima, kita action bersama dengan mereka. Maka saya percaya kalau Anda lakukan 5 tips ini, bel sudah berbunyi. Sudah waktunya kita kerja keras. Itu yang Anda harus sampaikan ke mereka. Anda harus sampaikan kelima. Kenapa action? Karena bel sudah berbunyi. Berikan optimisme sama mereka. Berikan kepercayaan pada mereka. Dan berikan penguatan pada mereka. Bahwa kita akan berjuang sama-sama di perusahaan ini. Bahwa hari ini bel sudah berbunyi. Sudah saatnya kita keluar. Ya, keluar itu maksudnya mungkin online ya. Kalau work from home ya jangan keluar ya. Tergantung gimana caranya ya. Yang penting kita keluar untuk berjuang. Ya, keluar dari rasa malas kita, keluar dari hari ini tempat tidur kita, langsung kita pegang handphone ya. Langsung kita berjuang. Why? Ini saatnya kita berperang karena bel sudah berbunyi. Dan kalau bel sudah berbunyi, sudah saatnya kita berjuang untuk masa depan kita, untuk keluar kita. Why? Karena bel sudah berbunyi. Maka sudah saatnya panggilan bagi kita untuk berjuang. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Dali Mantara dalam topik bel sudah berbunyi. Ketemu lagi di Sekolah Bisnis XYZ. Go together, grow forever. Salam hebat, luar biasa.